Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman walhaqna bi ibadika as-salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين. الثلث. Jadi pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian ilmu faraid, dan kita sudah sampai di pembahasan ats-tsuluts, pembahasan 1/3. Qala al-musannifu ats-tsulutsu fardu tsalatsatin. Ats-tsulutsu bagian 1/3 ini adalah fardu thalathatin, bagian 3 orang. Di bagian 1/3 dalam ilmu faraid, dalam ilmu warisan, itu bagiannya 3 orang. Siapa saja ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3? Yang pertama al-ummu, adalah ibu. Kemudian ahli waris yang kedua wal ikhwatu lil ummi, saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan. Wal jaddu fi ba'di ahwalihi, kemudian ahli waris yang juga mendapatkan bagian 1/3 adalah kakek. Jadi 3 orang ini, 3 ahli waris ini adalah ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3 ya, 1/3. Adapun prakteknya kita langsung praktekkan. Ada orang meninggal dunia kemudian meninggalkan beberapa ahli waris, diantaranya adalah suami, misalkan suami. Kemudian ahli warisnya lagi ada ibu dan ada juga paman. Maka berapa pendapatan dari mereka semua? Suami di sini mendapatkan bagian 1/2 ya, karena di sini tidak ada anak laki-laki dan juga tidak ada anak perempuan. Maka suami di sini mendapatkan bagian 1/2 harta warisan. Adapun ibu di sini karena juga tidak ada anak laki-laki dan juga tidak ada anak perempuan, maka dia mendapatkan 1/3 ya. Jadi seperti ini ats-tsuluts. Kemudian untuk si paman ini dia mendapatkan bagian sisa atau bagian asobah. Asal masalahnya perbandingan antara 2 dan 3 itu 6, dan suami mendapatkan 3 dari 6 dan ibu mendapatkan 2 dari 6, kemudian sisanya adalah 1. Jadi kalau kita anggap 6 ini adalah harta warisan, harta peninggalan si mayat, maka suami di sini mendapatkan uang 3 juta, ibu mendapatkan 2 juta, dan paman sendiri mendapatkan 1 juta. Jadi seperti itu praktek dari 1/3. Tsumma qala al-musannifu tastahiqqul ummu ats-tsulutsah bi syartain.
ibu berhak mendapatkan bagian 1/3 itu bisyartain, dengan 2 syarat. Jadi seorang ibu dia mendapatkan harta warisan itu sebanyak 1/3-nya, tapi bisyartain, ada 2 syarat yang harus terpenuhi agar ibu berhak mendapatkan bagian 1/3. Apa saja syaratnya? Syarat yang pertama, alla yakuna lil mayyiti far'un warithun. Jadi mayitnya atau orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak atau cucu, ya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, cucu laki-laki atau cucu perempuan. Maka dalam satu permasalahan, apabila tidak ada anak laki-laki dan juga tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan juga tidak ada cucu perempuan, maka ibu di sini mendapatkan bagian 1/3. Prakteknya seperti yang kita tulis di sini. Nah, jadi di sini di mana tidak ada anak laki-laki dan juga tidak ada anak perempuan, maka ibu mendapatkan bagian 1/3, ya. Ibu mendapatkan bagian 1/3. Bagaimana kalau di sini itu bukan paman, ya, bukan paman, tapi anak laki-laki misalkan, ya. Jadi di sini anak laki-laki, ibnun, ya, kita tulis seperti ini. Jadi ahli warisnya itu anak laki-laki. Berapa bagian mereka? Apakah suami tetap mendapatkan bagian 1/2 dan apakah ibu juga masih mendapatkan bagian 1/3? Kita rubah, ya. Jadi karena di sini ahli warisnya kita ubah menjadi anak laki-laki, maka anak laki-laki di sini mendapatkan suami mendapatkan bagian 1/4, ya. Suami mendapatkan bagian 1/4 karena di sini ada anak laki-laki. Nah, ibu di sini pada dasarnya dia mendapatkan bagian 1/3, namun karena di sini ada anak laki-laki, maka ibu tidak bisa mendapatkan bagian 1/3, melainkan dia mendapatkan bagian 1/6, ya. Jadi ibu di sini mendapatkan 1/6 karena di sini ada anak laki-laki. Nah, untuk anak laki-laki sendiri dia mendapatkan bagian asabah atau bagian sisa. Asal masalahnya dari 12, perbandingan antara 4 dan 6. Kemudian 12 bagi 4 itu 3, ya. 12 bagi 6 itu 2. Kemudian sisanya 7, ya, sisanya 7. Jadi kalau ini uang 12 juta, ya, peninggalan si mayat tadi itu 12 juta, maka suami mendapatkan 3 juta, ya. Kemudian ibu di sini mendapatkan 2 juta dan anak laki-laki mendapatkan 7 juta, ya. Jadi inilah contoh di mana di sini ada anak laki-laki. Jadi syaratnya tadi ibu mendapatkan bagian 1/3, syaratnya harus tidak ada anak laki-laki. Bagaimana kalau ada anak perempuan? Nah, di antara syaratnya ibu juga bisa mendapatkan bagian 1/3, harus tidak ada anak perempuan. Jadi kalau
dalam satu permasalahan ada anak perempuan, berapa bagian ibu? Bintun ya, bintun ini anak perempuan. Nah, untuk bagian suami sendiri, bagian dia itu 1/4 karena ada anak perempuan. Pada dasarnya suami ini mendapatkan bagian 1/2. Namun karena di sini ada anak perempuan, dia hanya mendapatkan 1/4. Nah, untuk ibu sendiri, bagian ibu itu 1/3 pada aslinya, pada dasarnya. Cuma karena di sini ada anak perempuan, maka ibu tidak bisa mendapatkan bagian 1/3, melainkan dia mendapatkan bagian 1/6. Untuk bintun sendiri, anak perempuan ini, bagian dia bisa 1/2, bisa 2/3, bisa mendapatkan asobah. Tapi di sini dia mendapatkan bagian 1/2 karena cuma 1 dan tidak ada anak laki-laki. Asal masalah itu dari 12, perbandingan antara 4 dan 6. 12 bagi 4 itu 3, 12 bagi 6 2, kemudian 12 bagi 2 itu 6. Jadi di sini rod ya. Rod 1 di sini. Jadi sisanya itu dikembalikan ke ibu dan anak perempuan karena suami tidak bisa mendapatkan bagian sisa. Jadi itulah bagian dari ibu ya. Saya ulang lagi, tastahiqul ummu thulutsa, ibu berhak mendapatkan bagian 1/3 bisyaratain, dengan 2 syarat. Alla yakuna lil mayyiti far'un waris, harus tidak ada far'un waris. Walasnani, ini syarat yang pertama. Wala, dan harus tidak ada. Jadi artinya wala di sini dan harus tidak ada. Wala isnan, harus tidak ada 2 orang. Fa'aktsara, atau lebih, 2 orang atau lebih. Siapa itu? Minal ikhwati wal akhwat, dari saudara laki-laki dan juga saudara perempuan. Jadi ibu berhak mendapatkan bagian 1/3 dengan syarat tidak ada saudara lebih dari 2, baik laki-laki ataupun perempuan, baik saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, harus tidak ada mereka semua. Bagaimana kalau ada mereka-mereka? Kalau ada saudara kandung lebih dari 2, ada saudara seayah lebih dari 2, ada saudara seibu lebih dari 2, maka otomatis ibu tidak berhak mendapatkan bagian 1/3. Lalu mendapatkan bagian berapa? Kita lihat praktek berikut. Jadi ada orang meninggal dunia, kita rubah terlebih dahulu ahli waris di masalah ini. Ada orang meninggal dunia, kemudian meninggalkan ahli waris yang pertama, ada istri ya. Ini ahli waris yang pertama, ada istri. Kemudian ada juga ibu ya, ada ummun. Dan ada akhun, ada saudara kandung. Ada saudara kandung, akhun syakik. Nah, kita tulis aja akhun qaf, akhun syakik, akhun saudara kandung. Saudara kandung laki-laki. Nah, jadi kira-kira berapa bagian dari mereka semua? Zaujah, istri, di pertemuan sebelumnya bagian dia hanya 2, 1/4, 1/8. Nah, di sini istri mendapatkan bagian 1/4. Kenapa istri di sini mendapatkan bagian 1/4? Karena
di sini tidak ada anak laki-laki dan juga tidak ada anak perempuan. Maka bagian istri itu 1/4. Nah, ibu karena di sini tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada cucu perempuan, dan juga tidak ada saudara lebih dari 2. Nah, ada saudara di sini tapi cuma 1 orang. Saudara kandung laki-laki hanya 1 orang. Maka bagian ibu di sini tetap 1/3 ya. Bagian ibu tetap 1/3. Adapun saudara kandung laki-laki ini bagian dia itu asobah atau bagian sisa, karena dia termasuk laki-laki, ahli waris laki-laki, dan kaidahnya semua ahli waris laki-laki dalam ilmu faraid itu mendapatkan bagian sisa kecuali suami dan saudara seibu. Nah, asal masalahnya perbandingan antara 4 dan 3 itu 12. 12 bagi 4 itu 3. 12 bagi 3 itu 4. Nah, untuk sisa dari ini adalah 5 ya. Jadi anggap ini merupakan harta warisan 12 juta, maka istri mendapatkan 3 juta dari 12 juta dan ibu mendapatkan 4 juta dari 12 juta. Untuk saudara kandung laki-laki mendapatkan bagian 5 juta dari 12 juta ya. Jadi di sini ibu tetap mendapatkan bagian 1/3 karena semua syaratnya itu lengkap. Tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada cucu perempuan, tidak ada saudara lebih dari 2. Nah, bagaimana kalau saudara di sini ada 2 orang? Nah, kita rubah terlebih dahulu. Jadi tetap ahli warisnya ada istri, ada juga siapa? Ibu, dan ada saudara kandung. Cuma saudara kandungnya di sini mereka jumlahnya 2 orang ya. Jumlah mereka 2 orang, bukan hanya 1 orang. Untuk bagian istri itu tetap bagiannya 1/4 karena tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada cucu perempuan. Dan untuk ibu sendiri dia tidak berhak mendapatkan bagian 1/3. Kenapa? Karena ini ada 2 saudara, ada 2 saudara kandung laki-laki. Maka bagian dia 1/6 ya. Jadi kalau tadi dia mendapatkan bagian 1/3, namun di sini dia mendapatkan 1/6 karena ada 2 saudara lebih ya. Untuk 2 saudara kandung laki-laki ini mendapatkan bagian asobah. Asal masalah itu dari 12. 12 bagi 4 itu 3. 12 bagi 6 itu 2. Kemudian sisanya adalah 7 ya. Jadi kalau misalkan ini merupakan uang untuk istri ini mendapatkan bagian 3 juta. Ibu mendapatkan bagian 2 juta. Dan 2 saudara kandung mendapatkan bagian 7 juta ya. 7 juta berarti 7 juta akan dibagikan pada 2 orang. Berarti 3.500.000 ya. Setiap orang, setiap saudara di sini mendapatkan bagian 3.500.000. Walasnan. Nah, maka syarat yang kedua tadi isna walasnan, harus tidak ada 2 orang atau lebih, fa aktsara minal ikhwati, dari saudara laki-laki, wal akhwat, dan juga saudara perempuan.
Yastahiqqul ikhwatu lil ummi thuluthah. Kemudian kita pindah pada bagian 1/3 untuk saudara seibu. Jadi saudara seibu itu gimana ya? Saudara seibu berarti ibu punya 2 suami berarti ya. Saudara seibu. Nah, ini Laila nih menikah dengan Ahmad ya. Kemudian dia dikaruniai 2 anak, ada Muhammad dan juga ada Zaid. Nah, kemudian Ahmad suami Laila meninggal dunia. Lalu Laila menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Khalid. Kemudian dia dikaruniai 2 anak. Anak pertama Zainab, perempuan. Kemudian siapa lagi di sini? Bakar ya, anak laki-laki. Maka ketika Zaid meninggal dunia, di antara ahli warisnya adalah Zainab, yaitu ukhtun lium ya, saudara perempuan seibu. Kemudian di sini ada akhun lium, saudara laki-laki seibu. Kemudian di sini ada Muhammad, saudara kandungnya ya, akhun syakik. Nah, jadi seperti inilah saudara seibu. Nah, sekarang kita masuk pada inti pembahasan, di mana saudara seibu ini dia berhak mendapatkan juga 1/3. Kapan dia mendapatkan bagian 1/3? Apa kata musonif tadi? Yastahiqqul ikhwalil saudara seibu dia berhak mendapatkan bagian 1/3 idza lam yuhjabu, apabila mereka tidak ada yang memahjubkannya, tidak ada yang menghalanginya dari warisan. Siapa orang atau siapa ahli waris yang bisa menghalangi saudara seibu dari harta warisan? Di sini ada catatan kaki, di sini 3. Yahjibuhum aslu zakar, yang bisa memahjubkan ya, yang bisa memahjubkan ikhwali itu aslu zakarin. Apa maksudnya aslu zakar? Ayah, kakek. Au far'un waris, zakar au unsa. Aslu zakar ini yang pertama ayah, yang kedua yang kedua itu kakek. Far'un waris, anak laki-laki, anak perempuan ya. Kemudian siapa lagi? Cucu laki-laki, ibnu ibnin, cucu perempuan, bintu ibn. Jadi kalau dalam satu permasalahan saudara seibu bersamaan dengan ayah atau bersamaan dengan kakek, bersamaan dengan anak laki-laki, bersamaan dengan anak perempuan, bersamaan dengan cucu laki-laki atau bersamaan dengan cucu perempuan, maka bagian saudara seibu itu terhalangi oleh mereka. Jadi prakteknya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Salatan taftahu lana abwaab ar-ridha taysir wa tuliku biha abwaab asy-syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Nah, zauj, ahli warisnya ada suami, ada
ibu dan juga ada 2 saudara laki-laki seibu. Maka bagian suami sendiri itu 1/2, bagian ibu 1/6, bagian akhun li'um 1/3 ya. Kenapa? Karena di sini tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki, cucu perempuan. Maka bagian akhun li'um itu 1/3. Nah, di antara syaratnya lagi, saudara seibu ini harus lebih dari 2. Jadi kalau cuma 1, dia mendapatkan 1/6. Itu asal masalahnya ini dari berapa? Dari 6, perbandingan antara 2 dan 6 atau 6 dan 3. 6 bagi 2 3, 6 bagi 6 1, 6 bagi 3 2 ya. Berarti lengkap. Nah, bagaimana kalau di sini ada ayah, ada kakek, misalnya ada anak laki-laki, anak perempuan, ya, maka saudara seibu ini mahjub. Nah, kita ganti aja, bukan ibu, tapi ada anak laki-laki. Jadi ahli warisnya di sini ada suami, ada anak laki-laki juga, dan juga di sini ada siapa nih? Saudara seibu ya, saudara laki-laki seibu. Maka berapa bagian dari mereka semua? Otomatis di sini akan berubah ya. Untuk suami sendiri dia mendapatkan bagian 1/4, bukan 1/2. Karena di sini ada anak laki-laki. Nah, untuk anak laki-laki sendiri dia mendapatkan asobah, bagian sisa, dan saudara, 2 saudara seibu laki-laki di sini mahjub ya. Artinya mahjub itu terhalangi dari warisan. Mahjubun artinya terhalangi oleh ibnun, oleh anak laki-laki dari warisan. Jadi seakan-akan dia tidak ada, karena dia tidak mendapatkan warisan sebab ada anak di sini. Jadi asal masalah dari 4 bagi 4 1, sisanya 3 ya. Jadi kalau harta warisannya itu 40 juta, maka suami mendapatkan 10 juta dari 40 juta, 30 jutanya untuk anak laki-laki ya. Jadi 10 juta untuk suami, 30 juta untuk anak laki-laki. Yastahiqul ikhwatu lil ummi thulutsah idza lam yuhjabu. Jadi saudara seibu, ikhwah ini artinya 2 atau lebih ya. Dia atau mereka berhak mendapatkan bagian 1/3 idza lam yuhjabu, apabila mereka tidak dimahjubkan. Wa kanu itsnaini fa aktsarah, dan mereka itu jumlahnya bukan hanya 1 orang tapi 2 atau lebih. Jadi kalau hanya satu orang, maka tidak bisa mendapatkan bagian 1/3, melainkan dia mendapatkan bagian 1/6. Ya. Jadi di contoh ini tetap ya ahli warisnya, cuma di sini saudara seayah, saudara seibu ini bukan 2 orang tapi 1 orang saja ya. Di sini anggap ada akhun syakik ya. Ada akhun syakik. Jadi ahli warisnya di sini ada suami, ada 1 saudara kandung laki-laki, ada 1 saudara seibu. Zauj mendapatkan bagian 1/2,
Akhun syakik mendapatkan bagian asobah, bagian sisa. Untuk akhun lium sendiri bagian dia 1/6 ya. Jadi di sini akhun lium, saudara kandung seibu, tidak bisa mendapatkan bagian 1/3 karena hanya ada satu orang di sini. Maka bagian dia 1/6. Soal masalah dari 6, perbandingan antara 2 dan 6. 6 bagi 2 3. 6 bagi 6 1. Sisanya 2 ya, sisanya 2. Jadi kalau ini 60 juta, maka suami mendapatkan 30 juta karena bagian dia separuh harta warisan. Harta warisannya 60 juta, maka separuhnya 30 juta. Nah, untuk saudara seibu di sini mendapatkan 10 juta karena bagian dia 1/6 dari 6. Maka dia mendapatkan 10 juta dari 60 juta. Untuk saudara kandung di sini mendapatkan bagian 2 berarti 20 juta. Total semua 60 juta. Jadi seperti ini cara membagi warisan. Jadi kalau di sini orangnya hanya ada 1, maka mendapatkan bagian 1/6. Kalau 2 atau lebih, bagiannya 1/3 seperti yang dijelaskan di kitab ini. Wa kanu itsnaini fa aktsarah ya. Itsnain fa aktsarah. Jumlah mereka itu banyak. Artinya banyak ini 2 atau lebih. Jadi kalau hanya satu orang saja, maka dia tidak mendapatkan bagian 1/3, melainkan dia mendapatkan bagian 1/6.